Noi, kapun kap, sawadikap. Itu adalah sapaan yang bakal kalian sering dengerin pada saat nonton film Thailand. Nah, kali ini akhir pekan akan memberikan rekomendasi film-film terbaik Thailand yang wajib kalian tonton untuk menghabiskan akhir pekan kalian. Apa aja sih film yang direkomendasikan? Yuk langsung kita bahas satu persatu. Bad Genius. Film Thailand terbaik pertama yang direkomendasikan adalah Bad Genius. Masuk deretan film Thailand terbaik dan wajib ditonton berulang-ulang. Film Bad Genius mengisahkan tentang Lin, seorang siswi SMA jenius yang menghasilkan uang dari kepintarannya. Lin harus menyelesaikan ujian STIC International dan memberikan jawaban kembali ke teman-temannya di Thailand. Film ini mendapatkan pujian dari para kritikus. Dijamin, jantungmu akan berdebar menyaksikan setiap kelihayan yang dilakukan oleh Lin. Saksi. Film komedi ini menceritakan 3 sahabat, Kong, Pat, dan X, yang membentuk sebuah band. Konflik datang saat Kong dan Pat menyukai gadis yang sama, Earn, sang vokalis. Film ini pastinya akan membuatmu tertawa sekaligus nostalgia. Crazy Little Thing Called Love. Film Crazy Little Thing Called Love menceritakan seorang gadis berusia 14 tahun, 6, untuk pertama kalinya merasakan adanya getaran cinta di dalam hatinya kepada salah seorang seniornya, Sean. Masalahnya, dengan wajah Sean yang tampan, ditambah dengan kepribadian yang ramah, baik, serta memiliki kemampuan olahraga yang mengagumkan, tentu Nam bukanlah satu-satunya gadis di sekolah tersebut yang jatuh hati terhadap Sean. Cerita dalam film ini ringan, sederhana tapi manis. Tidak rugi kalau ditonton berulang kali. ATM Error. Film Thailand satu ini bisa dibilang kocak. Cerita berawal dari Sua dan Chip yang terlihat asmara dalam satu kantor. Masalahnya, perusahaan bank tempat mereka bekerja mempunyai aturan tidak boleh ada hubungan asmara sesama karyawan, karena dikhawatirkan akan bersekongkol melakukan kejahatan. Jadi, awal cerita film dibuka dari kucing-kucingan Sua dan Chip selama di kantor. Premis yang lumayan. Cerita meruncing saat 2 petugas bank melakukan sebuah kekeliruan yang menyebabkan bank kerugian sejumlah uang. Tantangan Chip mencari tahu siapa saja yang melakukan penarikan dan untuk Sua agar meyakinkan Chip tentang kesungguhannya. Lantas, bagaimana akhirnya? Tontonlah sampai selesai. Hello Stranger. Hello Stranger dibuka dengan seorang pemuda yang diturunkan oleh teman-temannya yang mengantarkan kepergiannya mengikuti tur ke Korea Selatan. Sayangnya, ia mengikuti tur tersebut hanya dengan memakai baju sehari-hari tanpa membawa baju ganti, bahkan dompet. Di saat yang sama, seorang wanita dilantarkan oleh pacarnya ke bandara untuk pergi menghadiri upacara pernikahan temannya di Korea Selatan. Sudah bisa ketebak kan? Keduanya adalah tokoh sentral dalam film ini. Sang gadis memberitahu kepada pacarnya bahwa dia bepergian bersama dengan teman wanitanya. Namun, yang sebenarnya adalah sang gadis bepergian sendiri dengan cara backpacker agar dapat mengunjungi lokasi-lokasi syuting drama Korea. 2 orang yang tidak saling mengenal ini akhirnya dipertemukan dan melewati berbagai hal menarik bersama-sama selama di Korea Selatan. Hanya saja, mereka tidak mengetahui nama dan identitas masing-masing. Nah, loh, kok bisa gitu ya? Heart Attack. Heart Attack menceritakan tentang kehidupan tak sehat seorang desainer freelance, Yeon. Produser biro iklan menyukai kualitas dari pekerjaan Yeon dan begitu semangat memberikan Yeon pekerjaan. Setelah tak tidur berhari-hari karena begitu semangat bekerja, tiba-tiba muncul bintik-bintik merah pada kulit tubuh Yeon yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan Dr. Im. Selama menjalani perawatan,
yang dikontrol langsung oleh Dr. Im. Ternyata Yun merasa menyukai si dokter. Hal tersebut membuat Yun melanggar aturan-aturan penggunaan obat hanya agar dirinya tak sembuh dan bisa terus bertemu dengan Dr. Im. Bandel ya. Disuruh sehat malah badung. Ya mungkin kalau yang jadi dokternya secantik Devika, siapa sih yang tidak betah berobat, ya kan? Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Yun selanjutnya? Apakah dia mendapatkan kesembuhan serta hati dokter cantik Im sekaligus? Tonton aja langsung filmnya ya. 4 นอนก่อน 3 ทุ่ม หมอนอน3 ทุ่มแล้วครับผม I find Thank You, Love You. ภาษาอังกฤษคนนี้ Film ini memiliki unsur komedi dan romantisme yang seimbang, di mana kamu akan sulit untuk tidak tertawa melihat tingkah konyol yang terjadi antara dua tokohnya. วันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แก Tapi นี่แหละ juga merasa bahwa chemistry di antara mereka sangat manis. I Find Thank You, Love You adalah satu film komedi romantis Thailand yang cukup laris. Film ini dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berusaha mempelajari bahasa Inggris untuk tetap bisa berhubungan dengan pacarnya yang merupakan orang Jepang yang pergi ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, guru dan murid ini merasa nyaman satu sama lain. Mayhu. Sejak awal penonton akan diperkenalkan dengan perbedaan kelas yang umum terjadi di sekolah. Pong, siswa yang masuk dalam golongan yang tidak dianggap naksir dengan cewek paling populer di sekolahnya. Di tempat lain, diceritakan cewek bersama Mei yang naksir dengan cowok populer di sekolah. Seperti drama roman komedi pada umumnya, kedua tokoh ini kemudian dipertemukan dan kebersamaannya lama-kelamaan menumbuhkan perasaan cinta di antara mereka. One day, Denchai, karyawan bagian IT sebuah perusahaan yang jatuh cinta kepada Noi, seorang karyawati di perusahaan yang sama. Namun, karena Denchai cupu dan tidak percaya diri, dia hanya memandang Noi dari jauh. Pada saat kantor mereka wisata ke Jepang, Noi mengalami kecelakaan dan menyebabkan hilang ingatan. Denchai memanfaatkan situasi tersebut dengan mengaku sebagai pacar Noi. Kelucuan terjadi ketika Denchai berusaha meyakinkan Noi bahwa dia adalah pacarnya. Awalnya, Noi merasa janggal. Namun, seiring berjalannya waktu, Noi mulai membuka hatinya. Bagaimana keseruan kisah dua orang ini? Siap-siap baper ya nanti. Bima. Mak, sebagai tentara terpaksa harus meninggalkan istrinya Nak yang sedang hamil besar. Mak tidak tahu bahwa kemudian istrinya meninggal saat melahirkan anaknya. Sepulang dari perang, Mak tidak menyadari bahwa istrinya telah menjadi hantu. Namun, tetap melakukan aktivitas dan keseharian seolah-olah dia masih hidup. Adegan kocak dan konyol dalam film ini banyak terjadi ketika teman-teman Mak berusaha memberitahukan bahwa istrinya adalah hantu. Tetapi upaya itu selalu gagal dan berbuah kelucuan. Sebetulnya, film ini merupakan remake dari film horor Thailand berjudul Nang Nak. Back to 90s. Film Back to 90s ini bercerita dengan mengambil latar waktu tahun 1995. Setelah pertengkaran dengan ayahnya, Kong memutuskan untuk menghabiskan malam di luar rumah. Tetapi secara tak sengaja, dia malah mengalami teleportasi waktu ke tahun 90-an. Hal tersebut terjadi padanya setelah dia merespon sebuah pager yang ditemukan tak lama sebelumnya. Di sana, ternyata dia harus melakukan sejumlah tugas sebelum dapat kembali ke waktu yang seharusnya. Keseruan-keseruan yang dialami oleh Kong akan menjadi semakin seru dan semakin menarik. Cat Aware menceritakan seorang gadis muda bersama Mayo yang sedang magang di agensi iklan dan seorang asisten sutradara muda, More. Mereka ditugaskan mencoba untuk mengarahkan kucing milik seorang gangster Jepang untuk promosi iklan komersial mie instan. Pasalnya, membuat kucing bisa akting bukanlah hal yang mudah.
sehingga keduanya pun kewalahan sendiri. Proses untuk membujuk kucing tersebut agar mau berakting membuat kedua tokoh ini malah semakin dekat. Film ini cocok untuk kamu yang sedang jenuh dan bosan. Teacher's Diary. Film ini mengisahkan tentang An, seorang guru yang ditempatkan mengajar di sebuah perahu. Setiap hari, An menuliskan suka dukanya selama di sekolah pada sebuah buku diary. Hingga 1 tahun kemudian, An dipindahkan ke sekolah lain dan posisinya di sekolah tersebut digantikan oleh guru lain bernama Song. Awalnya, Song merasa kesulitan dalam beradaptasi di sekolah perahu tersebut. Untungnya, dia menemukan diary milik An yang tertinggal di sana. Diary tersebut kemudian dijadikan Song sebagai pemandu dirinya untuk mengajar dan beradaptasi di sekolah perahu tersebut. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari olehnya, Song mulai mencintai kepribadian An yang dia kenal hanya melalui diary yang tertinggal. Apa yang terjadi setelahnya? Saksikan sendiri ya. The Billionaire. The Billionaire merupakan film yang diangkat dari kisah nyata dari pemilik sembilan rumput laut populer asal Thailand yang pasti kalian sudah tahu. Saat ini kita mengenal dia sebagai seorang pengusaha muda kaya raya. Padahal, sebelum menikmati kesuksesan seperti sekarang, dia hanya anak muda biasa yang hobi main game, namun ingin merubah nasib dengan menjadi seorang pengusaha. Hampir semua pernah ia jajahi di berbagai jenis usaha, dari mulai berjualan VCD, kacang rebus, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia membaca sebuah peluang di mana menjadi trigger kesuksesan dirinya saat ini. Berjualan camilan rumput laut di Sevel. Cocok ditonton untuk anak muda yang punya jiwa pengusaha dan tak mudah menyerah. Hormones. Awal kisah dalam film ini bercerita tentang 2 orang pria bernama Pooh dan Mal yang bersaing untuk merebutkan cinta seorang gadis yang diincarnya. Mereka berdua bersaing dan kadang bertingkah aneh, hanya untuk mendapatkan perhatian dari Nana. Kisah dari film ini bermula dari seorang gadis yang jatuh cinta pada seorang pria ganteng bernama Didi, penyanyi pop beken Mandarin yang juga dikagumi oleh banyak perempuan. Oh Lek pun bersusah payah belajar bahasa Mandarin agar bisa tahu arti dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Didi pada konsernya. Sementara kisah keempat mengisahkan seorang mahasiswa bernama Hearn yang sedang labil dengan pendiriannya terhadap pacarnya. Film ini jadi semacam omnibus tentang cinta gitu. Nah, kalau kalian sedang senggang, bisa menontonnya bersama teman-teman. First Kiss. Ide tentang cinta beda usia yang melatar belakangi dibuatnya film ini bercerita tentang Sa, gadis pekerja berusia 25 tahun yang menyatakan sumpah yang disaksikan orang jika dia tidak akan lagi jatuh cinta kepada laki-laki. Namun, di sebuah kejadian film terdapat hal yang tidak diduga-duga sebelumnya, di mana Sa tanpa sengaja melakukan ciuman dengan Bas dan setelah diketahui lelaki itu ternyata masih SMA. Yang jadi masalah, itu merupakan ciuman pertama Sa. Bas tentu saja meledeknya karena baru melakukan ciuman di usia yang sekarang. Bagaimana jalan cerita selanjutnya antara Sa dan Bas? Perbedaan usia, status, dan tak ada restu, apakah bisa tetap membuat mereka bersama? Lebih baik ditonton aja. Bikeman 2. Film ini tergolong sequel yang sukses. Film seri kedua dari Bikeman ini masih bercerita mengenai Sakharin dalam mengejar cinta sang pujaan hati. Sakharin mendapatkan hambatan besar dari orang tua sang gadis dan dia harus melakukan berbagai macam cara untuk menaklukkan hati mereka. Peanut 2. Film yang dirilis bulan Februari tahun 2020 ini diterima dengan cukup baik berkat kombinasi horor dan komedi di dalamnya. Untuk kalian yang suka dengan film-film Thailand, wajib banget nih nonton film Thailand ini. Itu dia rekomendasi film-film terbaik Thailand yang wajib kalian tonton di akhir pekan. Bagaimana menurut kalian? Ada rekomendasi film Thailand yang lain? Tulis di kolom komentar dan selamat berakhir pekan.